selamat malam pemirsa, senang sekali malam hari ini kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Celia Alexandra. Pemirsa, kinerja cukai hasil tembakau ini terus menjadi andalan dari fiskal, bahkan setiap tahunnya ini mengalami pertumbuhan 10-15%. Di tahun 2024 saja pemirsa, hasil dari CHT ini mencapai 216,9 triliun atau 95,8% dari total cukai secara keseluruhan. Tapi pemirsa, apakah ini kemudian menjadi penyebab dari viralnya di media sosial kita melihat bahwa isu PHK massal di PT Gudang Garam, dan juga apakah cukai yang tinggi ini akhirnya membuat industri tembakau ini akhirnya menjerit? Kita akan bahas pada malam hari ini di Indonesia Business Forum, tapi sebelum itu kita saksikan dulu informasi berikut untuk Anda. Kenaikan tarif cukai rokok secara agresif sejak 2022 sedikit banyak berdampak pada terpuruknya industri rokok nasional. Padahal, penerimaan cukai negara paling signifikan berasal dari cukai hasil tembakau, mencapai hingga 96% dari total keseluruhan. Data Dirjen Bea dan Cukai menunjukkan dalam 3 tahun terakhir penerimaan negara dari hasil cukai tembakau mengalami fluktuasi seiring dengan penurunan volume produksi rokok. Sedianya, demi alasan kesehatan, cukai rokok didorong naik tinggi. Tujuannya mengurangi konsumsi dan membuat harga rokok di pasaran tak terjangkau lagi. Namun, harga cukai yang melejit tak urung membuat produsen dan konsumen menjerit. Buruh pun dinilai jauh dari sejahtera karena omset perusahaan sedikit. Hidup petani tembakau pun tak mudah lepas dari kondisi sulit. Tarif yang terlalu tinggi tentu berdampak melemahkan ekonomi lantaran mempengaruhi daya beli. Bukan saja isu PHK massal yang mengintai, tingginya harga eceran rokok ditenggarai menjadi pemicu peredaran rokok ilegal yang semakin marak di pasaran. Gudang Garam sudah menggunakan juga modernisasi. Nanti kita lihat ya. Gudang Garam belum melaporkan itu. Dilematis menyelamatkan industri rokok bukan hanya sekedar kepentingan bisnis. Jika kolaps, penerimaan negara dari sektor cukai akan berkurang drastis. Ya, pemirsa, cukai melejit, industri rokok menjerit. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber pada malam hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Ibu Irma Suryadi Caniago, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat malam, Bu Irma. Mic-nya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Kemudian saya juga ingin menyapa ada Andreas Hua, Ketum Forum Serikat Pekerja Rokok dan Tembakau. Selamat malam, Pak Andreas. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa Saleh Husin, mantan Menteri Perindustrian, Waketum Kadin Bidang Perindustrian. Selamat malam Pak Saleh. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Para pemirsa TV One dimanapun berada. Oke, dan saya juga ingin menyapa ada Pak Fit Adrison, ekonom LPM Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Fit. Selamat malam Mbak, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dan saya juga ingin menyapa Pak Gabriel Mahal, pengamat kebijakan pertembakauan. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga ada Pak Ilham, konsumen rokok Linting Dewel, Tingwe ya Pak ya. Selamat malam Pak Ilham. Mic-nya boleh dipakai Pak? Iya. Oke, selamat malam. Dan langsung saja, ini apa sebenarnya yang terjadi pada industri tembakau? Pak Andreas. Terima kasih. Sebetulnya saya mau ngomong dari sisi mana dulu. Tapi pertama saya ingin koreksi dulu, saya wakil ketua federasi, bukan forum Mbak. Oke, baik. Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman. Sekilas tentang profil organisasi, anggota kita ada 219.032 orang tenaga kerja. Oke. Yang bekerja di industri rokok ada 146.489. Yang di makanan minuman ada 70.584. Dan 1.959 itu di sektor penunjang. Yang maksud sektor penunjang itu kayak transportasi rokok, makanan, minum itu. Nah, kita punya struktur di 15 provinsi, ada di 66 kabupaten kota, dan di 466 perusahaan. Oke, ini artinya sudah 30 tahun begitu ya Pak Andreas ya? Saya bekerja di industri rokok sudah 30 tahun.
Jadi mulai Undang-Undang Cukai yang pertama nomor 11 tahun 95, saya sudah ngalami itu, dan juga Undang-Undang 39 2007 perubahan dari Undang-Undang 11 tahun 95. Oke. Nah, selama saya bekerja di pabrik rokok, Bapak Bu narasumber dan pemirsa sekalian, sebelum tahun 2000 kita pekerja di pabrik rokok sangat menikmati perolehan penghasilan yang kita dapat dari pabrik rokok, karena kerjaan kita banyak yang lembur, penghasilan kita banyak, kita bisa beli macam-macam dan seterusnya. Tetapi setelah tahun 2000 atau persisnya setelah terbit PP nomor 81. Itu kapan, Pak? Tahun Pastinya? 99. Tahun 99? Ya, itu berarti sudah ada gejolak begitu ya? Tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Nah, intinya dari PP 81 ini di bungkus rokok itu sudah mulai tercantum kadar tar nikotin. Ya, jadi produk rokok diatur supaya kadar tar dan nikotinnya tidak boleh melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kondisi ini malah tambah parah lagi karena dari sektor kesehatan merasa PP 81 ini tidak cukup untuk menekan pertumbuhan, menekan industri rokok. Dia terbitkan lagi PP 109 tahun 2012. Oke. Ya, tentang pengaman bahan yang mengandung zat aditif, ya, berupa produk tembakau bagi kesehatan. Tapi secara keseluruhan industri rokok itu mulai, atau industri tembakau ini mulai menjerit, mulai turun itu secara kapan, Pak? Paling vital, saya ngomong sebagai serikat pekerja, sebagai pekerja itu di RTMM kita mengalami penurunan anggota 60 ribuan itu dalam periode waktu 2012 sampai 2018. Oke, dalam periode itu 60 ribuan? Ya, hanya pabrik tutup, jadi makanya sekarang kalau pada ribut 10.000 orang di PHK, pada ribut, sebetulnya kita di industri rokok itu sudah mengalami jauh lebih pahit dari situ. 60.000? 60.000. Oke. Dan jadi regulasi-regulasi yang saya sebutkan tadi nanti masuk di para narasumber yang lain. Jadi rokok ini diatur oleh dua macam regulasi. Yang pertama fiskal. Ya, fiskal itu terkait dengan cukai, terkait dengan pajak rokok. Yang berikut yang non fiskal. Yang non fiskal itu tadi yang saya sebut dengan PP 81, PP 109. Itu terutama yang non fiskal itu berasal dari Departemen Kesehatan. Ya, sedangkan yang fiskal dari keuangan. Tapi secara keseluruhan kalau Anda melihatnya bagaimana? Ini kan ada dua seperti yang sempat Anda sampaikan tadi, ada dari non fiskal dan juga ada fiskal untuk cukainya. Tapi secara keseluruhan bagaimana industri rokok sekarang? Industri dari tembakau, apakah cukai ini termasuk mahal setiap tahunnya meningkat 10-15%? Saya sebagai pekerja ngomong terlalu mahal dan irasional. Iya. Kenapa? Produksi menurun, tetapi cukainya kok naik terus. Sejak kapan menurunnya? Logikanya dari mana? Ya paling tidak dalam 5 tahun terakhir produksinya menurun terus. Tapi cukainya tetap naik terus? Cukainya tetap dinaikkan. Tapi boleh Anda jabarkan Pak, kira-kira penurunannya berapa banyak? Kemudian yang biasanya Bapak produksi? Jadi ada macam-macam jenis rokok ya, ada yang SKM, tahu ya? SKM, ada yang SKT. SKM itu yang rokok yang ada filternya. SKT yang tanpa filter itu. Nah, karena kenaikan cukai dan seterusnya ini, sebetulnya jumlah produksi rokok menurun tajam. Dari 2014 masih sekitar 360 miliar batang. Posisi sekarang itu cuma berada di sekitar 260-an miliar batang. Ya, tetapi cukainya dinaikkan terus karena target penerimaan di APBN dari cukai ini ditingkatkan terus. Nanti Bu Irma nanti yang ikut jawab. Dan RTMM setiap tahun menyampaikan keluhan itu lewat BKF. Lewat Kementerian Keuangan. Maaf Bu Irma, nanti saya dikoreksi kalau salah. Mereka di BKF selalu menjawab kita, RTMM, bahwa yang menentukan kenaikan cukai ini berapa itu Senayan. Berarti tempatnya Bu Irma. Saya tidak tahu ini sekedar melempar ke Senayan atau tidaknya. Saya tidak tahu. Nah cuma seperti yang juga disampaikan di media massa, setiap kenaikan cukai, Bapak Ibu narasumber dan pemirsa sekalian, kita sebagai pekerja
setiap bulan Oktober dan November setiap tahun kita was-was. Kenapa? Di awal Desember keluar PMK baru. Dan hampir setiap tahun itu pasti ada kenaikan. Yang tidak pernah naik itu tahun 2019. Itu karena kepentingan politik pemilu waktu itu. Kita senang pikirnya, wah ini pemerintah sudah, ya sebagai pekerja kita Pak Hafid dan Bapak Ibu narasumber sekalian, kita berpikir ya sudah pemerintah mungkin sudah lelah menaikkan ini supaya pendapatannya bertambah. Tapi ternyata setelah 2019 tidak naik, 2020 double. Ya jadi biasanya naik sekitar 11-12%, tahun 2020 menjadi 23-24%. Cukainya gitu ya? Cukainya. Langsung saja Bu Irma, kita serahkan ke Bu Irma nih. Bu Irma, mungkin Anda bisa melihat ini ada dua hal yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Andreas. Sebelum Pak Andreas lanjutkan lagi, dari segi non-fiskal sama fiskalnya, termasuk juga dari kesehatan, bidang kesehatan. Iya. Anda menanggapinya gimana? Komisi 9 ini kan Pak membawahi ketenagakerjaan dan kesehatan. Ya. Jadi kalau Bapak tadi mengatakan bahwa yang menaikkan cukai DPR itu keliru. Karena kan cukai itu yang bisa menaikkan cukai itu pemerintah. DPR itu fungsinya 3 Pak. Legislasi, anggaran, kontrol. Ketika pemerintah menaikkan cukai rokok misalnya, DPR itu akan melakukan kontrol. Kontrolnya melalui apa? Dari sisi fiskal. Dari sisi kesehatan Pak. Karena saya di Komisi 9, pasti saya bilang sesuai dengan arahan dari WHO, bahwa perokok anak-anak yang jumlahnya lumayan besar itu akan mempengaruhi kesehatan generasi muda kita. Gitu ya. Karena rokok adalah salah satu yang dimasukkan ke dalam zat adiktif karena mengandung nikotin. Itu dari sisi kesehatan loh ya. Kalau dari sisi ekonomi, dari sisi pekerja Jadi saya bingung gitu ya. Ya saya kan di komisi saya ada ketenagakerjaan. Tentunya saya bilang, waduh kalau cukainya naik terus gitu ya. Kemudian kita mematuhi himbauan WHO dengan segala regulasi yang sudah disampaikan dan kita mengikuti itu. Maka ya wajar juga kalau kemudian pabrik rokoknya produksinya turun, gitu. Kan seperti itu Pak. Nah maka kemudian kami di DPR itu selalu mempertimbangkan 2 hal Pak. Jadi kalau Bapak bilang itu DPR salah lagi, nggak boleh juga begitu. Harus tahu fungsi DPR itu 3. Jadi kan segala regulasi yang diterbitkan oleh yang terbit itu pemerintah dan DPR. Ya kan? Undang-undang tuh regulasi itu pemerintah mengajukan undang-undang, kemudian dibahas dengan DPR dan diputuskan bersama, kemudian disahkan oleh pemerintah, presiden. Kan seperti itu Pak. Nah jadi kalau Bapak bilang DPR yang menaikkan cukai itu keliru besar. Nah tapi kami di Komisi 9 hari ini melalui undang-undang kesehatan yang baru, kita memang membatasi konsumsi rokok itu untuk anak-anak. Ya, anak-anak remaja memang dibatasi. Untuk orang tua pun dibatasi dengan ada tempat khusus untuk merokok. Tapi tidak melarang orang merokok loh Pak. Ya, tapi boleh, tapi ada tempat khusus. Yang harus dibuat oleh semua institusi, baik swasta maupun pemerintah untuk orang-orang bisa merokok. Ya kan? Itu yang dilakukan gitu. Tapi Bu Irma sebenarnya sudah ada pembicaraan tidak dengan Komisi 11 misalnya terkait dengan cukainya, kemudian juga di komisi Anda terkait dengan ketenagakerjaan, tapi sebentar. Usai jeda ya Bu ya. Tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.